they played in Spanish, in England, in the other European country. So I think they are very awesome for us. But yang baru pertama kali away ke Stadion GBK, salah satu supporter Cina mengakui takjub dengan gilanya ribuan supporter Garuda. Supporter Cina juga menyebut, ribuan supporter Indonesia berbondong-bondong datang ke Gelora Bung Karno. Dari sebelum masuk ke stadion, ribuan fans Indo itu sangat kompak, apalagi ketika berada di dalam stadion. Membuat suasananya semakin merinding, ujar fans Cina. Fans Cina tersebut juga membandingkan negaranya dengan negara Indonesia. Menurutnya penduduk Cina lebih besar dari banyaknya penduduk Indonesia. Namun fans Cina tidak segila ini. Di sini di Indonesia, fansnya tak henti-henti meneriakan yel-yel. Mereka gak ada capeknya sama sekali, ujar fans Cina kepada awak media. player in your team, and they played in Spanish, in England, in the other European country. So I think they are very. Ya, di laga Indonesia versus Cina ini berhasil dimenangkan oleh asuhan Patrick Kluivert. Branko Ivankovic yang awalnya menyebut, di mana mengutarakan kepada awak media bahwa pemain naturalisasi Indonesia hanya pemain biasa saja. Namun sekarang pelatih Cina minta maaf. Ivankovic mengakui kualitas Indonesia, bahkan gara-gara kalah oleh Indonesia. Pelatih Cina ini terlihat frustasi ketika meninggalkan Stadion GBK. Tak cuma pelatih Cina yang frustasi, supporter Cina yang juga awalnya songong terhadap Indonesia. Namun mereka justru menangis di GBK. Bahkan fans Cina yang sedang nonton di rumahnya terlihat ngamuk dan kesal ketika timnya disingkirkan dari kualifikasi Piala Dunia oleh Indonesia. Di sisi lain, malam takbir kemarin yang penuh berkah bagi masyarakat Indonesia. Wajah sumringah dari masyarakat Indonesia begitu terpancar kebahagiaan, terutama setelah timnas kebanggaan. Kita berhasil membalaskan dendam atas Cina dalam lanjutan babak ronde 3. Ole Romeni kembali menjadi pahlawan setelah mencetak satu-satunya gol dalam laga malam kemarin. Namun bukan hanya Ole Romeni, para pembela Garuda lainnya juga tampil sangat solid dan mengesankan. Salah satunya adalah Emil Auderol. Dia berhasil menggantikan peran Martin Pais dengan sempurna. Emil juga berhasil menepis tendangan krusial dari pemain Cina. Selain itu, performa Bekam Putra di laga debutnya bersama timnas senior juga cukup mencuri perhatian. Malam tadi dia cukup agresif dan beberapa kali menciptakan peluang yang cukup berbahaya. Tentu masyarakat Indonesia menyambut Idul Adha tahun ini dengan full senyum. Bukan karena mau bakar-bakar daging kambing atau sapi, tapi karena timnas kebanggaan kita baru saja mengamankan poin penuh di laga krusial di babak ronde ketiga menghadapi Cina. Awal terciptanya gol, di mana sebelum pada penghujung babak pertama, Ricky Kambuaya dilanggar dalam kotak penalti, dan Ole Romeni berhasil mengeksekusi tendangan penalti tersebut dengan sempurna. Indonesia pun unggul 1-0 hingga babak pertama usai. Sementara itu di babak kedua ada sedikit perubahan, di mana beberapa pemain masuk sebagai pengganti. Namun sayang, skor Indonesia tidak bertambah hingga laga berakhir. Sebenarnya peluang kita tuh sangat banyak.
Salah satunya peluang Kevin Dix. Jika saja ini menjadi gol, mungkin Indonesia akan unggul 2-0. Di balik itu, absennya Martin Pasi dalam laga versus Cina memang cukup disayangkan oleh sebagian fans Indonesia. Karena seperti kita tahu, sejak Martin Pax join ke skuad Garuda, kualitasnya sudah cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun beruntungnya berkat kerja keras dari Erick Thohir, kita punya pelapis yang punya kualitas macam Emil Audero. Kiper yang musim ini membela Palermo di Serie B itu baru saja menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri. Dia sangat tenang dan menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kiper top Eropa. Dan malam kemarin, Emil Audero tampil memuaskan dengan melakukan tepisan yang cukup krusial bagi timnas Indonesia. Menurut kalian, gimana penampilan Emil Audero saat melawan Cina kemarin? Ketika melawan Jepang nanti, siapakah yang layak untuk berada di bawah mister gawang? Emil Audero atau Martin Pais? Di lain sisi, tak cuma Emil Audero yang menjadi sorotan di laga ini. Penampilan apik Egy dan Ole juga menjadi perbincangan, di mana tiki-taka mereka membuat pemain Cina frustasi. Dan lihatlah aksi mereka yang membuat kesal para pemain Cina. Di laga selanjutnya Indonesia akan terbang ke markas timnas Jepang. Laga tersebut bakal tersaji tanggal 10 Juni nanti saat timnas Jepang melawan Australia. Hajime Moriyasu sepenuhnya menurunkan pemain cadangannya dan hasilnya Jepang kalah 1-0 di markas Australia. Saat menjamu Indonesia juga, Hajime Moriyasu bakal menurunkan pelapis mereka juga. Menurut kalian apakah dengan skuad saat ini mustahilkah untuk mengalahkan pasukan Jepang di kandang mereka? Di balik itu, sejarah telah tercipta pada laga Indonesia versus Cina malam kemarin. Setelah hampir 40 tahun lamanya, Indonesia tak pernah menang melawan timnas Tiongkok. Malam kemarin, anak asuhan Patrick Kluivert akhirnya menuntaskan laga melawan Cina dengan kemenangan, yang membuat mood lebaran seluruh masyarakat Indonesia sangat bahagia. Semua fans Garuda yang melakukan nobar pun begitu terlihat emosional ketika Ole berhasil mencetak gol. Berkat gol Ole Romani tidur pun nyenyak, dan sholat Idul Adha pun bisa sehusu-husunya.